Welcome to Gibeon Church. Di sini kita punya hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Kristus. Kita sudah memasuki pertanyaan katekismus yang ke-35 dan seperti biasa saya akan membacakan pertanyaannya lalu kita bersama-sama membaca jawaban serta ayat Alkitabnya. Kepada siapakah Roh Kudus diberikan? Kepada semua orang yang beriman di dalam Kristus telah diberikan Roh Kudus sebagai meterai dan jaminan atas penebusan Kristus yang menjadikan kita milik Allah. Efesus 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Silakan duduk. Saudara, melalui jawaban katekismus kita hari ini, kita menemukan bahwa Roh Kudus diberikan kepada mereka yang beriman kepada Kristus. Dan iman di sini bukan sekedar pengakuan dari mulut, tetapi merupakan pertobatan dan keyakinan yang sejati yang keluarnya dari hati kita. Beriman di sini juga tidak didasarkan pada emosi atau situasi hidup kita yang nyaman, melainkan pada karya Kristus yang sempurna yang sudah selesai. Dan adapun iman kita kepada Kristus itu dijamin oleh kehadiran Roh Kudus yang berdiam di dalam setiap diri orang percaya. 2 Korintus pasal yang pertama ayat 21 dan 22 mengatakan hal ini. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Lalu apa artinya kehadiran Roh Kudus sebagai meterai dan jaminan dalam perjalanan iman orang percaya? Saudara, sebagaimana meterai itu dipakai untuk menegaskan keabsahan atau keaslian sebuah dokumen. Demikian juga halnya kehadiran Roh Kudus itu memastikan bahwa kita yang ada di dalam Kristus sejatinya adalah anak-anak Allah. Kita bukan lagi musuh Allah, tetapi kita adalah anak-anak Allah yang diampuni, diterima, dan dikasihi selama-lamanya. Tetapi penting untuk kita ketahui bersama-sama bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita bukan hanya untuk memberi kita kekuatan atau penghiburan, tetapi pribadi Roh Kudus diberikan kepada kita untuk mengarahkan hati kita senantiasa kepada karya salib Kristus. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13 dan 14 menegaskan hal ini. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara, apa implikasi daripada kebenaran ini? Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita percaya bahwa Roh Kudus terus-menerus mengingatkan kita akan Injil. Bahwa keselamatan kita tidak bergantung kepada usaha atau kebaikan kita, tetapi semata-mata pada karya Kristus. Semata-mata oleh karena anugerah Allah melalui Kristus. Tetapi di sisi lain, melalui katekismus hari ini, kita diingatkan bahwa ketika hidup kita mungkin hari ini tidak sedang baik-baik saja, ketika kita merasa lemah atau mulai ragu di dalam perjalanan iman kita, ada Roh Kudus yang berdiam di dalam kita, yang akan meneguhkan hati kita bahwa kita adalah anak-anak Allah dan hidup kita aman di dalam Kristus. Saya mengajak kita boleh berdiri bersama-sama. Kita mau datang kepada Tuhan di dalam doa pengakuan dosa kita. Kita mau mengakui bahwa seringkali kita cenderung mengandalkan kekuatan diri kita sendiri daripada kita bersandar kepada karya Roh Kudus. Dan kita juga mau memohon, biarlah kuasa Injil yang terus menata ulang hati kita semua. Mari kita mengambil waktu kita berdoa.
Kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon ampun. Karena seringkali di dalam hidup ini, kami seringkali mengandalkan kekuatan diri kami sendiri. Tapi melalui perenungan katekismus hari ini, kami diingatkan dan kami sungguh bersyukur. Karena roh-Mu sudah tinggal di dalam hidup kami dan yang menjamin kepastian keselamatan kami. Sehingga kami tahu bahwa masa depan kami aman di dalam-Mu. Ini doa kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.